Ibu dan Bapak Guru, pemahaman terhadap isu kekerasan seksual sangat penting dimiliki oleh setiap pendidik. Dengan memiliki pemahaman yang menyeluruh terhadap suatu isu, kita bisa mengembangkan perhatian secara mendalam, sehingga kita menjadi lebih menyadari betapa pentingnya keterlibatan semua pihak demi menciptakan lingkungan sekolah bebas kekerasan seksual. Pihak-pihak yang sepatutnya terlibat aktif dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan antara lain kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, murid, dan wali murid. Pada video kali ini kita akan membahas 3 isu, yaitu nama baik sekolah sama dengan sekolah merdeka kekerasan seksual, budaya menyalahkan korban, perspektif korban dalam kekerasan seksual. Saya menerima laporan dari Ketua Kelas 10-1. Laila, siswi kami mendapat pelecehan seksual dari Kamal, seorang siswa kelas 11-4. Video pelecehan seksual tersebut juga sudah menyebar di grup-grup kelas lain. Bu Ati, jangan sembarangan menuduh jika belum ada bukti kuat. Sebagai wali kelas 11-4, ini kaitannya dengan nama baik kelas kami dan nama baik saya sebagai wali kelas, Bu. Kamal adalah anak dari sesama rekan guru, jadi nggak mungkin melakukan tindakan tidak terpuji. Saya setuju dengan Pak Marty. Saya juga kenal dengan orang tua Kamal. Laila mengalami gejala depresi berat, Bapak dan Ibu. Selain itu, juga sudah berdampak fisik. Laila sedang perawatan di rumah sakit karena percobaan melukai diri sendiri. Demi nama baik sekolah, sebaiknya kita selesaikan kasus ini secara kekeluargaan saja, Bu Ati. Jangan rame-rame. Sebagai sekolah terbaik di kabupaten, malu kita dengan sekolah lain. Apa sesungguhnya nama baik sekolah itu? Menurut Permendikbud nomor 82 tahun 2015, pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dimaksudkan untuk merujuk kepada kebijakan tersebut. Nama baik sekolah tercipta bukan dengan menutup-nutupi kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekolah, melainkan dengan menangani kasus tindak kekerasan dan membantu korban sesuai dengan prosedur. Upaya mewujudkan nama baik sekolah tidak akan tercipta dengan berpura-pura tidak ada kasus, tetapi justru akan tercipta dengan upaya-upaya pencegahan dan penanganan kekerasan untuk mewujudkan sekolah yang merdeka dari kekerasan seksual. Sepertinya Laila kan memang pacaran dengan Kamal ya, Bu? Saya amati sejak dulu anaknya memang agak berani. Berani gimana maksudnya, Pak? Ah, Laila kan terkenal banyak temen cowoknya, Bu. Jangan-jangan Laila duluan yang mancing-mancing mengirim konten bernuansa seksual ke Kamal. Wah, memang Laila yang ceroboh kalau begitu. Berdasarkan bukti chat yang diberikan oleh orang tua Laila, tertulis Kamal yang berulang kali memaksa Laila memberikan foto-foto dan video. Laila berulang kali menolak, akan tetapi Kamal mengancam akan menyebarkan dokumentasi chat yang bisa membuat Laila malu. Seharusnya sih perempuan lebih bisa menjaga diri ya, Bu. Seharusnya para murid dan kita semua paham bahwa tindakan paksaan dalam bentuk apapun tergolong tindak kekerasan. Bapak dan Ibu Guru, dalam percakapan tersebut, nuansa victim blaming atau menyalahkan korban kekerasan seksual sangat kental. Laila yang telah mengalami dampak fisik dan psikis dari tindak kekerasan seksual justru tidak dipercaya, disalahkan dengan konteks yang tidak berhubungan sama sekali dengan peristiwa dan tidak mendapat dukungan. Sikap menyalahkan korban, terutama korban perempuan, adalah faktor yang mengakibatkan korban kekerasan seksual takut melaporkan kasus, tidak mendapatkan hak perlindungan dan pemulihan, serta sulit mendapatkan keadilan baik dalam proses penanganan lewat hukum maupun non-hukum.
Dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan murid usia anak, pelaku tetap mendapatkan fasilitas penanganan yang didapatkan korban. Mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengutamakan perlindungan khusus sebagai upaya mencegah keberulangan di masa depan. Jika Kamal terbukti tidak bersalah, kita bisa memulihkan nama baik Kamal. Akan tetapi, jika kita tidak percaya kepada korban, kita justru akan memperparah kondisi korban karena mengabaikan dampak psikologis dan dampak fisik yang dialami korban. Selain itu, dengan berpihak kepada pelaku, artinya kita juga menjadi perpanjangan tangan pelaku yang melakukan tindakan kekerasan kepada korban. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Grup obrolan guru langsung hening ketika Bu Ati menekankan pentingnya mengutamakan perspektif atau suara korban kekerasan seksual dalam menangani laporan kekerasan. Mengapa demikian? Apa ini marak terjadi di lingkungan Bapak Ibu guru? Memandang laporan korban kekerasan seksual dengan penuh kecurigaan daripada memprioritaskan kondisi dan kebutuhan korban. Sikap keberpihakan pada korban yang berani melaporkan kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual maupun keberulangannya dan akan menciptakan ruang aman dan nyaman dalam kegiatan belajar.